Kalau kita pakai logika sederhana masyarakat, kalaulah sertifikat vaksin dari presiden saja orang nomor 1 di Indonesia bisa bocor, NIK-nya bisa bocor, apalagi kita nih, rakyat, itu mungkin itu pertanyaannya. Atau mungkin kalau NIK bocor, sertifikat vaksin bocor, bisa tidak ya digunakan, disalahgunakan? Contohnya adalah dimanfaatkan untuk pinjaman online. Nah, inilah ketakutan masyarakat yang berupaya saya jawab di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One di sini Pak Abimanyu atau kita sapa Abah di sini ya, yang merupakan pakar telematika. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Kita telah tersambung juga dengan pendiri Drone Emprit, Mas Ismail Fahmi. Nanti akan melihat seberapa banyak hal ini dipercakapkan di media sosial. Selamat malam Mas Ismail Fahmi. Selamat malam, Ya. Selamat malam Mbak Abimanyu. Sebelum saya ke Abah, mungkin saya ke Mas Ismail dulu. Per malam hari ini, pukul berapa hari ini ya? 19.06, masih banyakkah yang meretweet, menyebar sertifikat vaksin presiden, Mas Ismail? Ya, kalau dilihat ini ya, ada ketakutan juga sebetulnya kalau orang itu harus menyebarkan itu. Ya. Nanti dianggap menyebarkan data yang di-download secara ilegal gitu. Beberapa sudah mulai menghapus tuh Mbak. Yang pertama kali misalnya, oh ini ada foto KTP Pak Jokowi, itu sudah dihapus. Kemudian ada yang mencoba untuk memasukkan nama Pak Jokowi ya, dan NIK ya, di Peduli Lindungi itu juga bisa dihapus ya. Yang masih tersisa adalah screenshotannya. Dan salah satu yang banyak menyebarkan ya media karena mereka mengambil sebagai satu fakta ya, screenshot itu menyebar luas, saya kira begitu. Jadi percakapannya tetap tinggi ya. Mereka publik menjadi khawatir, itu yang dibilang tadi, publik semakin khawatir dengan adanya bagaimana data-data mereka itu bisa dilindungi gitu. Dan hal-hal yang menarik di situ adalah banyak usulan-usulan juga ya, usulan bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengamankan gitu, termasuk salah satunya diskusi kalau dibalik gimana sih, selama ini kan ada kesan Peduli Lindungi itu diskriminatif, orang-orang miskin jadinya nggak bisa akses kan Mbak ya, orang miskin nggak bisa masuk ke mall karena diwajibkan mereka harus install, mereka yang install pun banyak yang komplain itu habis baterainya banyak, location-nya juga dipasang terus-menerus ya. Jadi kayaknya kita dimonitor terus. Padahal Google Maps sendiri yang butuh location, dia nggak selalu ngingetin kita dan nggak mewajibkan harus pasang. Cuma konsekuensi aja ketika kita butuh Google Maps, nggak jalan aja. Jadi banyak kelemahan di aplikasi itu sendiri yang menjadi keluhan masyarakat. Nah, dan termasuk kayak tadi, muncul gagasan gimana kalau seandainya itu dibalik. Sekarang ini mall mereka kan kaya sebetulnya kan, tapi hanya model barcode. Ya. Begitu masuk modelnya cuma barcode kan. Sementara yang harus investasi teknologi siapa? Yang investasi handphone masyarakat. Kemudian investasi untuk koneksi internet masyarakatnya mau datang. Ribuan jutaan tuh masuk. Nah, sekarang dibalik aplikasi HP itu ada di gate, masyarakat cukup bawa foto barcode sama Mas KTP Ismail, asli, gitu. ya, ditahan dulu Mas Ismail karena saya saat ini sudah tersambung dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Pak Usman Kansong. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, Waalaikumsalam Caca. Ya. Saya penasaran, sama dengan juga jutaan rakyat Indonesia yang penasaran. Mungkin pertanyaannya simpel, sekelas presiden saja datanya bisa bocor. Walaupun sekarang pejabatnya datanya sudah dikunci. Kok rakyat nggak dikunci, nggak dilindungi, padahal aplikasinya Peduli Lindungi. Bagaimana di sini, Pak Dirjen? Iya, jadi tidak benar kalau dikatakan data presiden itu bocor lewat aplikasi Peduli Lindungi. Yang benar adalah bahwa untuk mendapatkan sertifikat di aplikasi Peduli Lindungi perlu memasukkan beberapa identitas. Ada 5 identitas, ada nama, kemudian tanggal lahir, NIK, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Nah, data-data Bapak Presiden itu yang tadi 5 itu memang sudah tersedia di ruang publik. Misalnya NIK itu barangkali ya, itu sudah ada di KPU misalnya. Kalau mau mengecek kapan Presiden divaksin, tinggal cari saja di berita. Jenis vaksinnya itu apa, tinggal cari saja di berita. Tanggal lahir Presiden pun itu kan sudah ada di ruang publik. Ya, jadi kemudian ada orang yang memasukkan data-data tadi ke 5 data ke aplikasi Peduli Lindungi dan kemudian
keluarlah sertifikat vaksinnya presiden gitu. Jadi bukan bocor datanya, tetapi ada orang yang menggunakan data-data yang sudah ada di ruang publik itu untuk mengakses sertifikat Bapak Presiden. Begitu, Mbak Caca. Oke, berarti bukan data bocor, tapi dengan mudahnya dibuka kalau kita punya informasi itu. Sama aja dong Pak Dirjen, misalnya ada yang nggak senang dengan seseorang, pengen buka akses datanya, pengen buka sertifikat vaksin, pengen tahu nomor NIK kemana aja, dan dapat informasi yang 5 tadi, bisa kebuka. Iya, kita sebetulnya awalnya itu agak begini, kita harus menghubungkan atau memasukkan nomor handphone ya untuk mendapatkan sertifikat. Tetapi kan banyak masyarakat yang mengatakan saya tidak punya handphone, bagaimana kalau kita mau mengakses sertifikat? Nah, ini sebetulnya memudahkan cuma 5 komponen itu. Ya, supaya masyarakat lebih mudah, misalnya kalau mau masuk ke mal, naik pesawat, atau ke ruang-ruang publik lainnya. Ya, jadi ini untuk mempermudah sebetulnya. Nah, karena itu kami evaluasi lagi nanti. Ya, kami sedang mengevaluasi seperti apa sebaiknya. Ya, sebaiknya sebetulnya tujuan kita cukup memasukkan 5 komponen itu untuk mempermudah masyarakat. Ya, tetapi ada yang menggunakan data-data tadi tanpa seizin yang memiliki data. Jadi begitu sebetulnya konteksnya. Pak Dirjen, baru kemarin saya berbincang dengan Menkominfo, Pak Joni G. Plate, bahwa meyakinkan sekali saya dan juga pemirsa bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini sangat aman. Karena di bawah naungan dari kementerian, berbagai kementerian, Kominfo pun kemudian pasang badan, tidak akan bocor, ada BSSN. Nah, sebenarnya bentuk proteksi seperti apa sih Peduli Lindungi kalau sampai Kominfo yakin bahwa ini aman, tapi sudah ada kasus data presiden bisa diambil, bisa diakses? Jadi yang diakses itu bukan data presiden ya. Jadi dan tidak ada kebocoran. Sekali lagi tidak ada kebocoran. Seperti saya jelaskan tadi, jadi ada orang yang menggunakan data-data yang sudah ada di ruang publik untuk mengakses sertifikat Bapak Presiden. Jadi tidak ada kebocoran. Ya, jadi ya memang tidak ada kebocoran. Ya, dan kami memang memasukkan semua e-hack itu ke dalam data Peduli Lindungi, ke dalam aplikasi Peduli Lindungi itu dalam konteks kita menjadikan, kita mengembangkan pusat data nasional. Ya, pusat data nasional itu memang di bawah Kemenkominfo. Baik. Nah, nanti kira-kira itu seperti gudang ya, penyimpanan. Nanti di dalamnya ada lagi penyimpanan atau katakanlah box-box lain ya yang dimiliki oleh kementerian. Tetap wali datanya adalah kementerian, misalnya kayak Menkes dalam hal ini wali datanya, tetapi Kemenkominfo adalah pemilik gudang begitu. Kita berharap dengan adanya pusat data nasional akan ada double protection begitu. Baik, mungkin Abah di sini Abah pakarnya. Saya memang sangat awam dengan teknologi informasi atau TI ini. Tapi mungkin pertanyaan simpel dari masyarakat, kalaulah ada aplikasi Peduli Lindungi, sudah ada case dari presiden, aplikasi Peduli Lindungi ini sebenarnya aman tidak ya? Yang jawab aplikasi tersebut aman atau tidak, pertama adalah waktu, ya, dan kedua adalah needs. Jadi kalau soal waktu nanti akhirnya kelihatan sesuatu yang sekarang terproteksi, sesuatu yang sekarang aman, berikutnya terjadi perubahan. Ada perubahan settingan, ada perubahan tambahan fitur ini itu. Di situ bisa tidak aman. Akhirnya jadinya jebol. Oke, jadi bukan berarti apa yang sekarang diprotek sekarang itu kemudian dia akan kekal terus. Sejalan dengan adanya versi baru, fitur baru, itu selalu kemungkinan untuk terbukanya celah-celah itu ada. Oke. Nah, kemudian sekarang kalau kita bicara data ini aman apa tidak? Kita ngelihatnya gini, jangan dianggap ini data presiden itu sama dengan mobil presiden atau keluarga presiden, di mana proteksinya sangat tinggi. Ya, kalau kita bicara mobil presiden kan sebenarnya hanya dijaga, tidak bisa ada yang mendekati, orang aja semua dijaga, ya kan. Tapi kalau bicara soal data, kedekatan data presiden dengan data-data yang lain itu sejajar, nempel aja semuanya.
Jadi kalau ada data A yang bisa kita akses, maka hal waktu yang sama kita ada data B yang juga kita bisa akses. Ya, tapi sekarang ini kan yang kita lihat beritanya simpang siur. Ya, ada pemberitaan bahwa ini sekarang ada data kebocorannya dibilang ada dari Kemenkes. Zamannya masih pakai e-hak dulu. Di mana kemudian yang dipersalahkan adalah ada pihak ketiga. Kebocoran di pihak ketiga. Ini semudah mungkin untuk melempar masalah, ya kalau pemerintahan itu melempar masalah ke pihak-pihak yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Saat seseorang bisa mempermasalahkan suatu pihak ketiga, berarti yang salah bukan pihak ketiganya, yang salah adalah pemerintahnya. Kenapa bikin kontrak atau kan bikin klausula yang memungkinkan orang ini kok tidak teliti, tidak untuk menjaga benar-benar datanya. Ya, harusnya konsekuensinya sangat besar sampai ada terjadi kebocoran. Kalau sudah dibuktikan, kan udah mempersalahkan nih bahwa itu ada kebocoran pihak ketiga, berarti udah salahnya di pihak ketiga. Harusnya konsekuensinya benar-benar berat. Tapi kan Peduli Lindungi ini bukan bekerja sama dengan pihak ketiga lagi, Abah, tapi sudah di bawah naungan kementerian. Orang kementerian itu bukannya jago-jago, orang Kominfo nggak programmernya semua, tetap aja ada pihak-pihak yang lain yang situ untuk kemudian melakukan setting infrastrukturnya dari ISP yang mana. Nggak semuanya orang Kominfo nanganin ujung ke ujung, tidak gitu loh. Baik. Ya di situ. Jadi sisi-sisi di sini harus kita ngelihatnya adalah bahwa Kominfo bertanggung jawab, ya sebagai stakeholdernya dia bertanggung jawab tentang menangannya di sini. Tetapi bertanggung jawabnya dan lebih ke legalitas dan kemudian bagaimana keamanan yang bisa diterapkan. Sementara secara teknis itu nanti dilaksanakan oleh pihak-pihak third party-nya. Baik, ya sesaat lagi nanti Abah ditahan dulu karena sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Usman Kansong karena Instagram Peduli Lindungi malam hari ini sampai mematikan kolom komentar. Begitu banyak kritik yang ditujukan kepada aplikasi Peduli Lindungi, bahkan banyak juga masyarakat mau uninstall aplikasi ini karena diduga tidak aman. Sesaat lagi jawabannya.